menyebabkan terjadinya krisis rantai pemasokan global akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir 2019 telah menciptakan krisis global yang mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, termasuk rantai pasokan dunia. Pada awal tahun 2020, virus yang pertama kali dan cepat menyebar ke seluruh dunia memaksa pemerintah di banyak negara untuk menerapkan langkah-langkah darurat, termasuk lockdown yang ketat dan pembatasan perjalanan internasional. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus, tetapi juga menyebabkan gangguan serius dalam sistem rantai pasokan yang sudah kompleks dan terintegritas. Salah satu dampak dari pandemi adalah penutupan pabrik ditutup atau beroperasi dengan kapasitas terbatas, sehingga menyebabkan kekurangan bahan baku yang krusial bagi industri di seluruh dunia. Sektor-sektor seperti otomotif, elektronik, dan barang-barang konsumen menghadapi kelangkaan suku cadang dan komponen yang menghambat kemampuan mereka untuk memproduksi barang. Di samping itu, pembatasan transportasi yang diberlakukan untuk membatasi pergerakan orang dan barang memperburuk situasi. Pelabuhan dan bandara mengalami penutupan dan pengurangan kapasitas yang menyebabkan keterlambatan pengiriman internasional menjadi semakin rentan, sehingga mengakibatkan kekacauan dalam distribusi barang dan ketidakpastian harga di pasar. Krisis ini juga menyoroti keterhubungan global dalam rantai pasokan. Gangguan di suatu negara lain menunjukkan bahwa ketergantungannya tinggi pada suatu wilayah atau pemasokan tertentu dapat menambah resiko. Dalam konteks ini, banyak perusahaan mulai mempertimbangkan kembali strategi rantai pasokan mereka, berupaya untuk mendiversifikasi sebuah sumber pemasokan dan meningkatkan ketahanan terhadap gangguan di masa depan. Krisis rantai pasokan global akibat COVID-19. Pandemi COVID-19 menciptakan krisis besar pada rantai pasokan global yang mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Pembatasan mobilitas, penutupan pabrik, dan kekurangan tenaga kerja di seluruh dunia memicu gangguan pada proses produksi dan distribusi. Industri otomotif, elektronik, hingga farmasi merasakan dampaknya, terutama akibat kelangkaan komponen penting seperti semikonduktor, bahan baku, dan alat kesehatan. Krisis ini diperburuk oleh kemacetan di pelabuhan, kekurangan kontainer, dan kenaikan tajam biaya logistik. Banyak negara juga menghadapi tantangan dalam memenuhi permintaan yang meningkat drastis untuk barang-barang tertentu, seperti perangkat elektronik dan alat pelindung diri, sementara produksi global sebelum mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pola konsumsi. Efek domino ini menciptakan penundaan besar dalam pengiriman barang, inflasi harga, dan ketidakstabilan pasokan yang merugikan konsumen dan produsen. Upaya pemulihan rantai pasokan memerlukan waktu panjang karena sifatnya yang kompleks dan saling terhubung secara global. Pandemi ini juga membuka mata banyak pihak akan pentingnya diversifikasi sumber daya, investasi dalam teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, dan strategi keberlanjutan untuk meminimalkan risiko gangguan serupa di masa depan. Selain itu, negara-negara dan perusahaan kini lebih menyadari perlunya membangun sistem rantai pasokan yang tangguh dan adaptif. Krisis rantai pasokan global telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi perdagangan internasional. Rantai pasokan yang menjadi tulang punggung distribusi barang dan jasa mengalami gangguan besar akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, gangguan ini menyebabkan distribusi barang tidak lancar, terutama karena ada keterlambatan dalam pengiriman dan kelangkaan suatu produk. Nah, ketidakmampuan produsen untuk memenuhi permintaan konsumen internasional mengakibatkan penurunan perdagangan dan melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Kelangkaan bahan baku dan menjadi salah satu tantangan utama yang mempengaruhi perdagangan internasional. Selain itu, krisis ini juga mendorong terjadinya inflasi global karena kelangkaan barang dan kenaikan biaya produksi menyebabkan harga barang naik secara drastis. Nah, rantai pasokan juga memperburuk situasi. Gangguan yang terjadi di satu negara seperti lockdown di pusat produksi utama dapat berdampak luas pada negara-negara lain yang menjadi konsumen atau mitra dagang. Kesimpulannya adalah krisis rantai pasokan global yang dipicu oleh COVID-19 telah mengganggu produksi dan distribusi barang secara signifikan. Pembatasan perjalanan dan penutupan pabrik menyebabkan kurangnya bahan baku dan lonjakan biaya yang berujung pada inflasi. Selain itu,
Ketergantungan terhadap lokasi tertentu seperti Tiongkok memperburuk dampak krisis. Diharapkan perubahan struktural terjadi dalam perdagangan internasional yang berfokus pada diverifikasi pemasokan dan peningkatan produksi lokal untuk meningkatkan ketahanan ekonomi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap rantai pasok menciptakan ketidakpastian dan gangguan yang signifikan, terutama pada pengadaan bahan baku dan distribusi. Nah, strategi diversifikasi yang disarankan meliputi diversifikasi pemasok, yaitu mengurangi ketergantungan pada satu pemasok untuk meningkatkan ketahanan. Yang kedua, pengembangan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan visibilitas dan responsif terhadap risiko peningkatan. Yang ketiga, kolaborasi membangun kemitraan yang lebih kuat dengan pemasok dan pelangganan untuk berbagi informasi dan sumber daya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk membantu membangun kembali ekonomi pasca pandemi secara berkelanjutan.